Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anak sekalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Dengan memulainya dengan ayo membaca. Bacalah teks berikut. Nah, di sini sudah ada teks dengan tulisan tegak bersambung. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, dari teks ini dapat kita ketahui bahwa kaktus adalah salah satu tanaman hias. Nah, si kaktus ini bisa tumbuh di daerah yang gurun. Daerah yang gurun itu maksudnya daerah yang kering. Nah, kemudian si kaktus ini tidak terlalu banyak membutuhkan air karena dia sudah menyimpan air di dalam batangnya. Nah, biasanya daun kaktus ini biasanya berduri. Dan menyiramnya pun seperti pada teks ini, si Siti hanya menyiramnya 3 hari sekali. Tidak seperti tanaman yang biasanya itu harus kita siram setiap hari, tetapi kalau kaktus ini tidak, karena dia tidak terlalu membutuhkan air yang banyak untuk hidup, karena dia sudah menyimpan cadangan air pada batangnya. Susunlah kalimat tanya berikut, kemudian jawablah sesuai bacaan di atas. Maksudnya di atas itu bacaan yang tadi ya Nanda, bacaan tentang kaktus yang tadi telah kita baca. Yang pertama, ada kata dapat. Kaktus di mana tumbuh. Nah, jadi bisa kita susun apabila ada kata ajak seperti ini, maka yang harus kita gunakan terlebih dahulu adalah kata tanyanya. Kita harus terlebih dahulu menggunakan kata tanyanya. Di sini ada kata tanya di mana. Berarti kita buat di mana kaktus dapat tumbuh. Kalau misalkan kita buat di mana tumbuh dapat kaktus, tentu saja tidak benar, bukan? Nah, yang benar adalah di mana kaktus dapat tumbuh. Nah, kemudian dijawab. Apabila itu ada kata di mana, artinya adalah menanyakan tempat. Jadi jawabannya, kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti gurun.
berikutnya ada kata menyiram. Di sekolah kaktus siapa yang? Ingat, yang kalimat pertama yang kita gunakan adalah kata tanyanya. Nah, dari kata menyiram, di sekolah, kaktus, siapa yang. Nah, mana di sini kata tanyanya? Yaitu siapa. Berarti pertanyaannya, siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Nah, jawabannya apabila ada kata siapa berarti jawabannya nanti adalah orang, karena kata tanya siapa itu menanyakan orang. Jawabannya menyiram, ini kurangnya yang ya. Jadi setiap ada pertanyaan siapa yang menyiram kaktus di sekolah, harusnya jawabannya yang menyiram kaktus di sekolah adalah Siti. Nah, jadi di sini orangnya adalah si Siti. Ayo mengamati. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Nah, seperti pada gambar, inilah pot yang berisi tanaman kaktus Ananda. Nah, seperti inilah dia kalau Ananda pernah melihatnya. Nah, di pot pertama yang paling besar ini berukuran 5 ons. Sedangkan pot yang kedua berukuran 2 ons. Nah, berilah tanda lebih besar, kurang dari, dan sama dengan. Nah, dari gambar ini Ananda bisa kita lihat ada 5 pot besar dengan ukuran masing-masing 5 ons. Jadi kelima pot besar ini dengan ukuran 5 ons, berapa jumlahnya semua? Artinya kita jumlahkan semua masing-masing. Ada 5 pot masing-masing 5 ons, berarti ditambahkan sebanyak 5 kali. Artinya 5 dikali 5 juga bisa. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 juga bisa. Dan jawabannya sama dengan 25 ons. Nah, kemudian pot yang kedua yang ukurannya 2 ons juga memiliki pot sebanyak 5. Berarti bisa kita buat 2 kali 5 atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dan hasilnya adalah 10. Jadi sudah dapat hasilnya 25 ons dan 10 ons. Nah, kira-kira Ananda dari kedua berat pot bunga ini mana yang lebih besar? Yaitu 25 ons. Inilah yang lebih besar. Jadi tandanya adalah lebih besar. Nah, tidak terasa pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu Ananda. Semoga Ananda bisa kalian dapat memahami materi pembelajaran kita hari ini. Miss ingatkan kembali, tidak bosan-bosannya, jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan semangat belajar. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.